Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Anda PK Putri dengan NIM 230111300004, Prodi Pendidikan Kimia kelas 23082. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya teliti dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kimia pada Materi Oksidasi terhadap Hasil belajar siswa kelas 10 di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Babatoman, Musi Banyuasin. Pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan, baik bagi dirinya, masyarakat, maupun bangsa serta negara. Rumusan masalah. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang mengikuti pembelajaran biasa dan siswa yang melakukan tes? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran kimia terhadap hasil belajar kimia pada materi oksidasi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang mengikuti pembelajaran biasa dan siswa yang mengikuti tes pembelajaran. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran kimia terhadap hasil belajar kimia pada teori oksidasi terhadap hasil belajar siswa. Bab 2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Selain itu, menurut KBBI juga belajar adalah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Hasil pembelajaran menggambarkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, atau nilai-nilai terukur yang harus dapat ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil penyelesaian satu kasus. Mereka berpusat pada siswa dan bukan berpusat pada guru. Karena mereka menggambarkan apa yang akan dilakukan siswa, bukan apa yang diajarkan oleh instruktur. Taksonomi belajar. Yang pertama adalah taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Adalah salah satu taksonomi yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah taksonomi Solo yang dikembangkan oleh John Bigg dan Kelvin Collins pada tahun 1982. Taksonomi Solo mengklasifikasi hasil belajar berdasarkan tingkat kompleksitas pemahaman siswa. Yang ketiga adalah taksonomi Pink yang dikembangkan oleh L. D. Fink. Taksonomi ini menekankan pembelajaran yang bermakna dan dibagi menjadi 6 kategori yang saling terkait. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai oksidasi. Oksidasi adalah proses di mana suatu zat kehilangan elektron sementara. Reduksi adalah proses di mana suatu zat menerima elektron. Pemahaman yang baik tentang reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks sangat penting karena konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai reaksi kimia, baik dalam industri maupun proses biokimia di makhluk hidup. Menurut KBBI, oksidasi adalah istilah menyatakan bahwa oksidasi merupakan menggabungkan suatu zat dengan oksigen. Bab ketiga yang akan kita bahas adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai pengaruh pembelajaran kimia pada materi oksidasi terhadap hasil belajar kimia kelas 10 di SMA Negeri 1 Babatoman, Musi Banyuasin. Penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil belajar siswa, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dan sampel. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Babatoman, Musi Banyuasin pada tahun ajaran 2023-2024. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat mewakili populasi dengan baik. Teknik analisis data yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Hal ini penting karena beberapa uji statistik memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga yaitu uji homogenitas.